Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan perbedaan dan juga persamaan antara fikih, kemudian usul fikih, kemudian ada qawaid fikih. Nah, teman-teman, kalau dilihat dari namanya saja, itu sudah saling berkaitan ya. Baik antara yang pertama ada fikih, kemudian usul fikih. Ini kan belakang namanya pasti ada fikih. Berarti nantinya juga akan membahas terkait dengan fikih. Kemudian tentang qawaid fikih. Qawaid fikih ini belakangnya juga ada kata fikih. Berarti nanti juga ada kaitannya atau hubungannya dengan antara fikih, usul fikih dan juga qawaid fikih. Namun sebelumnya, sebelum masuk ke dalam perbedaan dan juga persamaan antara ketiganya tersebut, di sini saya akan menjelaskan terkait secara besar bagaimana pengertian antara ketiga masalah tersebut. Yang pertama ada fikih. Nah, teman-teman ini pasti juga nggak asing dengan kata fikih karena kalau semisal dari MI pun juga udah dijelasin apa sih itu fikih. Terus yang pertama yaitu fikih. Fikih berasal dari bahasa fahmun yang berarti pemahaman. Secara istilah, berarti ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum syara yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Objek kajiannya pun juga mencakup perbuatan manusia atau perbuatan mukallaf, mulai dari yang dibahas di dalam fikih itu ada beberapa perbuatan yang kita lakukan, yaitu yang pertama dari jual beli, kemudian bagaimana ibadah kita, yang paling ini itu ibadah ya. Ibadah kita, kemudian ada puasa, zakat, haji, bahkan sampai nikah dan juga tolaknya itu dibahas dalam hukum-hukum fikih. Itu masing-masing mempunyai hukum-hukum yang tertera dan juga dijelaskan di dalam ruang lingkup fikih. Yang kedua yaitu ada usul fikih. Usul fikih adalah ilmu pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang membawa kepada usaha merumuskan hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Arti lain, secara sederhananya yaitu usul fikih adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Dalam usul fikih ini nantinya akan dibahas terkait bagaimana detailnya dari hukum-hukum yang dijelaskan di dalam fikih. Kemudian qawaid fikih. Qawaid fikih ini bentuk jamak dari qaidah atau bahasa Indonesia yaitu kaidah. Para ulama mengartikan kaidah ini secara etimologis dan juga terminologis atau bahasa dan juga istilah. Dalam arti bahasa, kaidah berarti bermakna asas, kemudian dasar atau fondasi baik dalam arti yang konkret maupun yang abstrak. Seperti kata-kata qawaid al-ba'id yang artinya fondasi rumah, kemudian qawaid ad-din artinya adalah dasar-dasar agama, dan juga qawaid al-ilm artinya berarti kaidah-kaidah ilmu. Pengertian kaidah semacam ini terdapat pula dalam ilmu-ilmu yang lain. Misalnya, dalam ilmu nahwu bahasa Arab seperti maf'ul itu mansub dan fa'il kulli atau menyeluruh atau general ya, yang mencakup seluruh bagian-bagiannya. Dengan demikian, maka qawaid al-fiqhiyah atau kaidah-kaidah fikih secara etimologis adalah dasar-dasar atau asas-asas yang berkaitan dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih. Nah, itu teman-teman secara garis besar dari pengertiannya ya. Pengertiannya terlebih dahulu, kemudian gambaran umumnya terlebih dahulu antara fikih, usul fikih dan juga qawaid fikih. Nah, kalau persamaan dari ketiga hal tersebut ya sudah jelas, berarti ketiganya ini saling berkaitan karena apa? Dalam fikih, usul fikih dan juga qawaid fikih ini sama-sama membahas tentang hukum-hukum yang dilakukan oleh mukallaf atau orang-orang perbuatan manusia, Nah, hubungannya ini juga sangat erat karena dalam fikih, usul fikih dan juga qawaid fikih ini akan saling berhubungan dan juga saling berketerkaitan dengan membahas antara hukum-hukum yang dilakukan oleh perbuatan manusia, mulai dari boleh tidaknya, kemudian wajib atau sunnahnya, bahkan seperti ini nanti batal apa enggak, seperti itu misalnya. Untuk perbedaannya, di sini saya memiliki beberapa gambaran bahwasanya kalau
bisa dijelaskan seperti ini teman-teman. Nah, ini ya, berarti yang pertama yaitu ada lahan. Lahan, misalnya kita umpamakan sebuah lahan. Nah, lahan ini diumpamakan dari Al-Quran dan juga hadis. Misalnya ini lahan-lahannya ya. Kemudian kalau usul fikih itu berarti kalau gambaran umumnya misalnya kayak digambarkan yaitu sebuah alat untuk mengelola lahan tersebut, alat untuk mengelola Al-Quran dan juga hadis. Berarti kalau dalam sebuah lahan yang dinamakan usul fikih itu berarti seperti cangkul, kemudian ada traktor dan juga alat-alat yang digunakan untuk mengelola kedua lahan tersebut. Terus kalau fikih itu nanti akan kalau gambaran umumnya berarti produk dari lahan tersebut. Ini namanya fikihnya. Berarti kalau dalam misalnya lahan ini kok menanam sebuah padi, berarti padi ini nanti menjadi sebuah fikih atau hasil dari produk lahan tersebut. Kemudian qawaid fikih. Qawaid fikih ini yaitu pengelompokan fikih. Pengelompokan fikih ini misalnya fikih ini membahas tentang ibadah, kemudian fikih yang ini membahas tentang jual beli atau apa seperti itu. Kemudian kalau orang yang mengelola lahan ini disebut mujtahid. Baik, saya ulangi. Secara garis besarnya, kalau dalam gambaran umum lainnya bahwa lahan itu Al-Quran dan juga hadis. Kemudian yang usul fikih ini alat mengelola Al-Quran dan juga hadis, alat-alatnya. Kemudian fikih itu nanti akan menjadi produk atau hasil-hasilnya. Kemudian qawaid fikih ini pengelompokan fikih, misalnya ini termasuk dalam ibadah atau yang lainnya. Kemudian orang yang mengelola lahan disebut mujtahid. Nah, itu teman-teman terkait dengan perbedaan dan juga persamaan antara fikih, usul fikih dan juga qawaid fikih. Minta maaf dari saya pribadi, minta maaf jika ada banyak salah dan juga kekeliruan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.